Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi 3. Nama anggota kelompok: Yisrael Rizky Adumas, Marcelino Samuel Masambe, Fandri Naftali Manase Kaunang. 3 phase dalam pengambilan keputusan. 1. Phase identifikasi masalah. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah atau keputusan yang perlu diambil, termasuk pengumpulan informasi awal. 2. Phase analisis. Menganalisis data dan informasi menggunakan alat analisis dan model keputusan untuk mengevaluasi berbagai alternatif dan skenario. 3. Phase implementasi dan evaluasi. Mengambil keputusan berdasarkan analisis, menerapkannya dalam tindakan dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan keputusan tersebut efektif dan sesuai. Identifikasi masalah. 1. Definisi masalah. Menentukan masalah yang perlu dipecahkan. 2. Pengumpulan informasi, mengumpulkan data relevan. 3. Analisis kebutuhan. Menilai kebutuhan informasi dan analisis. 4. Penetapan tujuan. Menetapkan tujuan dan kriteria solusi. 5. Identifikasi stakeholder, menentukan pihak-pihak yang terlibat atau terdampak. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. 1. Kualitas data. Data mungkin tidak akurat atau tidak lengkap. 2. Sumber data. Integrasi data dari berbagai sumber bisa sulit. 3. Volume data. Menangani data besar memerlukan penyimpanan dan pemrosesan data yang memadai. 4. Waktu dan biaya. Pengumpulan dan analisis data bisa memakan waktu dan biaya tinggi. 5. Privasi dan keamanan. Data sensitif perlu dilindungi. 6. Estimasi dan prediksi membutuhkan model statistik dan keahlian analisis. 7. Keterampilan. Tim harus memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola data. Klasifikasi masalah. 1. Masalah kualitas data. Akurasi, kelengkapan, konsistensi data. 2. Masalah sumber data. Integrasi dan kompatibilitas data dari berbagai sumber. 3. Masalah volume data. Penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar. 4. Masalah waktu dan biaya. Penggunaan waktu dan sumber daya yang diperlukan. 5. Masalah privasi dan keamanan. Perlindungan data sensitif dan keamanan informasi. 6. Masalah estimasi dan prediksi. Kompleksitas model dan keahlian analisis. 7. Masalah keterampilan dan kompetensi. Kemampuan tim dalam menangani alat dan teknik analisis data. Strukturisasi masalah keputusan. 1. Identifikasi masalah. Tentukan masalah atau keputusan yang perlu dipecahkan. 2. Pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan. 3. Analisis data. Evaluasi data untuk mengidentifikasi pola. 4. Penilaian alternatif. Kembangkan dan evaluasi solusi alternatif. 5. Pengambilan keputusan. Pilih solusi terbaik. 6. Implementasi, terapkan keputusan dengan rencana tindakan. 7. Pemantauan. Monitor hasil dan lakukan penyesuaian jika perlu. 8. Umpan balik. Kumpulkan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcelino. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marcelino Masambe dan di sini saya akan menjelaskan materi 3 tentang penguraian masalah. Jadi di sini penguraian masalah terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama, definisikan masalah atau jelaskan masalah dengan jelas dan spesifik. Kemudian identifikasi penyebab. Itu tentukan faktor-faktor yang menyebabkan masalah. Kemudian kumpulkan informasi atau dapatkan data dan fakta yang relevan terkait masalah. Kemudian ada analisis dampak, yaitu evaluasi bagaimana masalah mempengaruhi proses atau hasil. Kemudian ada kategori masalah, yaitu kelompokkan masalah berdasarkan jenis seperti teknis, organisasi, atau manusia. Kemudian tentukan kriteria, yaitu identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menilai solusi.
Kemudian tentukan solusi atau usulkan solusi berdasarkan analisis dan kriteria yang telah diterapkan. Kemudian kepemilikan masalah. Yang pertama, identifikasi pemilik masalah atau tentukan individu atau tim yang bertanggung jawab atas masalah. Yang kedua, tentukan tanggung jawab atau jelaskan peran dan tanggung jawab pemilik dalam menangani masalah. Kemudian yang ketiga ada komunikasi, yaitu pastikan bahwa pemilik masalah memiliki akses dan informasi yang diperlukan. Kemudian yang keempat, sumber daya atau alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk pemilik masalah untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, pemantauan atau pantau kemajuan pemilik masalah dalam menangani dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, umpan balik atau berikan umpan balik secara berkala untuk memastikan masalah ditangani dengan efektif. Kemudian ada design phase, yaitu yang pertama definisi kebutuhan atau dokumentasikan kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada perancangan sistem atau rancangan arsitektur dalam struktur sistem. Kemudian yang ketiga ada desain antarmuka atau rancangan UI dan antarmuka sistem. Kemudian yang keempat ada spesifikasi teknis atau detailkan teknologi dan alat yang digunakan. Kemudian yang kelima ada prototype atau buat prototype untuk uji coba awal. Kemudian yang keenam ada rencana implementasi atau siapkan jadwal dan sumber daya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi desain, yaitu tujuan desain untuk memengaruhi kebutuhan. Dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu buat dokumentasi desain yang lengkap. Kemudian memilih sebuah prinsip pilihan. Yang pertama, identifikasi kriteria atau tentukan prinsip yang relevan. Kemudian yang kedua, evaluasi alternatif, yaitu bandingkan alternatif menurut kriteria. Kemudian yang ketiga, timbang prioritas, yaitu pertimbangkan bobot dari setiap prinsip. Kemudian yang keempat, analisis trade-offs atau evaluasi kompromi yang diperlukan. Kemudian yang kelima, ambil keputusan atau pilih prinsip terbaik. Yang keenam, tujuan dan sesuaikan, yaitu evaluasi dan sesuaikan keputusan jika perlu. Kemudian ada model normatif. Yang pertama, tentukan tujuan, yaitu identifikasi tujuan atau hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kembangkan kriteria, yaitu buat kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Kemudian yang ketiga, analisis alternatif, yaitu bandingkan alternatif berdasarkan kriteria. Dan yang terakhir yang keempat, pilih alternatif terbaik, yaitu pilih opsi yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria. Oke, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita Yisrael. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yisrael Soduma, saya dari 5T6. Saya akan melanjutkan pembacaan dari Mas Rino Masambe dari materi 3. Itu pertama, model deskriptif. 1. Mengumpulkan data, kumpulan data relevan. 2. Penggambaran proses, buat representasi dari acara sistem berfungsi. 3. Identifikasi pola, temukan pola dalam data. 4. Penjelasan, jelaskan bagaimana sistem beroperasi. 5. Dokumentasi, buat dokumentasi deskriptif. Selanjutnya, menghasilkan alternatif. 1. Identifikasi masalah, tentukan masalah yang perlu dipecahkan. 2. Brainstorming, kumpulkan ide dan solusi potensial. 3. Evaluasi alternatif, tinjau kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. 4. Seleksi, pilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang relevan. Selanjutnya, mengukur hasil akhir. Mengukur hasil akhir melibatkan proses evaluasi untuk menentukan apakah sistem atau keputusan yang diimplementasikan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Langkah pertama adalah menetapkan kriteria evaluasi yang relevan, seperti efektivitas, efisiensi,
dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, data yang diperlukan dikumpulkan melalui laporan sistem, survei pengguna, atau alat analitik lainnya. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kriteria untuk menilai sejauh mana sistem atau keputusan memenuhi target yang ditetapkan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki proses atau mengoptimalkan sistem, memastikan bahwa MSS berfungsi secara efektif dan terus meningkatkan kinerja. Selanjutnya, choice space. Pada fase pilihan choice space dalam manajemen support system MSS, proses dimulai dengan identifikasi berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Setelah alternatif diidentifikasi, setiap opsi evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan seperti biaya, manfaat, dan risiko. Proses evaluasi ini melibatkan perbandingan mendalam antara alternatif untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sistem. Setelah analisis, alternatif terbaik dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditentukan. Keputusan akhir didokumentasikan dengan jelas, mencatat alasan pemilihan dan proses yang digunakan fase ini. Penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling efektif dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk implementasi dan pemantauan lebih lanjut. Thank you.